Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Jazz Nonton. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Halam Fui yang pernah dirilis pada tahun 2007. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sudah? Oke, let's talk about it. I sort of retreated there and just watched people from a distance. Di awal cerita kita diperlihatkan dengan karakter utama dalam film kali ini yang bernama Halam. Yang mana Halam ini merupakan anak yang sangat menutup dirinya semenjak wafatnya sang ibu kandung. Halam sekarang tinggal bersama dengan ayahnya yang bernama Julius, serta ibu tirinya yang bernama Verity, dan juga kakaknya yang bernama Lucy. Can I take this? Yeah. Suatu saat mereka bersama-sama makan malam di sebuah restoran. Di saat Verity yang sedang bercerita, Halam malah menunjukkan sikap ketidaksukaannya terhadap ibu tirinya tersebut. Karena Halam menganggap ibu tirinya itulah yang bertanggung jawab atas kepergian ibu kandungnya. Suatu malam, Halam sangat merindukan sosok ibu kandungnya, yang kemudian dia terus memandangi foto ibunya tersebut di tembok rumah kayu yang biasa dia tempati. Di pagi hari, ayahnya Halam memberitahu jika sebaiknya dia juga ikut pergi ke kota untuk mencari pekerjaan seperti kakaknya yang sudah dahulu pergi. Namun Halam lebih memilih untuk tetap tinggal bersama mereka, yang membuat raut wajah ibu tirinya langsung berubah. Kemudian adegan selanjutnya kita melihat Halam yang sedang menarik sebuah perahu yang tenggelam di danau. Lalu kemudian saat Halam masuk ke rumah, secara tidak sengaja dia mendengar percakapan ayah dan ibu tirinya, yang mana ibu tirinya tersebut memberitahu ke Julius kalau Halam sepertinya tidak menyukainya. Lalu ayahnya Halam menyuruh Verity untuk bersabar dan akan segera membicarakannya ke Halam. Di hari berikutnya, Verity mendapatkan kunci peti penyimpanan barang pribadi miliknya Halam. Dengan sengaja ia mengambil buku harian Halam dan mengkopi semua buku hariannya tersebut. Keesokan harinya Halam mulai memeriksa perahu yang dipakai ibu kandungnya saat tenggelam waktu itu. Lalu Halam mendapatkan kalau perahunya tersebut berlobang di bagian bawahnya, yang sepertinya ada yang sengaja melakukannya. Adegan pun berlanjut saat Halam yang sedang berada di rumah pohon. Tiba-tiba Verity datang dan memanggil Halam dari bawah, yang kemudian bertanya ke Halam apakah dia boleh naik ke atas. Dan Halam mengatakan bahwa Verity tidak boleh naik. Namun Verity tidak mempedulikan perkataan Halam tersebut. Dia pun segera memanjat ke rumah pohon. Saat sampai di dalam, Verity langsung memberi kunci peti miliknya Halam. Dan kemudian dengan segera Verity langsung membacakan isi catatan hariannya, yang ternyata isi catatan tersebut mengenai kekaguman Halam atas kecantikan ibu tirinya tersebut, yang berseberangan dengan sikapnya selama ini ke Verity. Kemudian hal itu terjadilah perdebatan antara Halam dan Verity, yang dimana Halam menunjukkan martil yang dia temukan untuk membocorkan perahu ibunya. Namun sedangkan Verity malah mengancam akan memberitahu ayahnya tentang isi catatan Halam tersebut. Saat Halam yang sedang berusaha menyerang Verity, tiba-tiba Verity malah mulai menggoda anak tirinya tersebut. Sehingga Halam pun seketika luluh dan mereka pun bernyet-nyotan di sana. Keesokan harinya Halam pun menuruti kemauan Verity untuk segera pergi dari rumah. Halam kemudian pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Tanpa tujuan yang jelas, Halam pun berkelana di kota. Dan karena tidak ada tujuan yang jelas tersebut, petugas keamanan pun mengejarnya. Yang akhirnya Halam pun lolos dari kejaran petugas keamanan tersebut, yang membuatnya harus ketiduran di tempat. Saat pagi hari, tak sengaja Halam begitu kaget melihat seorang wanita yang sangat mirip dengan ibu kandungnya. Dengan bergegas, Halam pun mengikuti wanita tersebut. Halam mengikutinya sampai ke kantor wanita itu bekerja. Tak lama saat itu wanita itu mempergoki Halam yang sedang melihatnya. Wanita tersebut bertanya kepada Halam apa yang bisa dia bantu. Lalu Halam menanyakan apakah ada lowongan pekerjaan di sana. Wanita itu memberikan Halam kartu nama agensi perusahaan. Bukannya langsung pergi, namun Halam masih saja menatapi wajah wanita yang sangat mirip dengan ibunya tersebut. Melihat kesungguhan Halam untuk mencari pekerjaan, akhirnya wanita tersebut memberikan Halam sebuah pekerjaan untuk bagian dapur. Halam pun mulai bekerja di bagian dapur perusahaan tersebut. Saat selesai bekerja, Halam masih saja membuntuti wanita itu sampai di tempat kafe. Halam kemudian melihat wanita itu bersama dengan seorang pria.
Dia pun mengikuti mereka berdua sampai tempat tinggalnya. Keesokan harinya saat wanita tersebut tidak berada di apartemennya, Hallam malah mencoba masuk ke apartemen wanita itu. Saat berada di dalam, Hallam melihat bagian atas tempat dia bekerja, kelihatan dari kamarnya wanita tersebut. Kemudian adegan berikutnya kita akan melihat Hallam yang masih saja terus melihat wanita itu dari atas kamarnya. Keesokan harinya Hallam mulai menempati bagian atas dari kantornya yang selama ini dijadikan tempat gudang oleh perusahaan. Setiap hari, Hallam selalu mendatangi apartemen wanita yang mirip dengan ibunya tersebut untuk mengintip melalui jendela kamarnya. Dan suatu malam ketika Hallam yang sedang mengintip, tiba-tiba Hallam kaget melihat wanita tersebut sedang bernyot-nyotan dengan pria lain, yang kemudian ternyata diketahui bahwa pria tersebut sudah memiliki anak dan istri. Dalam artian wanita itu merupakan simpanan pria tersebut. Adegan pun berlanjut ketika Hallam yang mendatangi kantor polisi, yang Hallam bermaksud untuk membuat laporan bahwa ibu tirinya lah yang telah membuat ibu kandungnya pergi untuk selamanya. Setelah memberi laporan kepada polisi, Hallam pun pergi ke tempat kerjanya, dan saat hendak kembali ke atas gedung tempat kerja, atasannya Hallam mengikutinya dari belakang, dan menemukan bahwa selama ini Hallam telah mengintip wanita yang mirip dengan ibunya tersebut, dan mengancam akan memberitahu kepada wanita itu. Hallam pun kemudian membalik mengancam, karena pria yang dia lihat pada malam hari di kamar wanita tersebut yang sedang bernyanyotan adalah atasannya sendiri. Kemudian atasannya itu marah dan menyuruh Hallam untuk segera berhenti bekerja. Dan setelah Hallam yang pergi meninggalkan tempat dia bekerja, Hallam bergegas pergi ke suatu tempat yang ternyata pergi ke rumah atasannya tadi. Begitu atasannya sampai di rumah, alangkah kagetnya dia mendapati Hallam yang berada di rumahnya, yang membuat atasannya tersebut mau tidak mau menandatangani lagi kontrak kerjanya Hallam. Yang pada akhirnya Hallam pun kembali untuk bekerja. Karena kinerja Hallam yang sangat baik, wanita yang mirip dengan ibunya tersebut merekomendasikan Hallam untuk pindah posisi sebagai penjaga pintu yang tentu dengan gaji yang lebih besar dan seragam yang lebih bagus. Kemudian Hallam pun menikmati hari-harinya sebagai penjaga pintu. Singkat cerita, Hallam kemudian mulai dekat dengan wanita yang mirip dengan ibunya tersebut. Sesaat setelah kencan pertama, wanita itu mengajak Hallam ke apartemennya, dan mereka pun malah bernyot-nyotan. Hari demi hari Hallam selalu bersemangat bekerja karena ia terus ditemani oleh wanita cantik itu. What about a film? I'm joking. Dan pada akhirnya wanita itu pun tahu kalau Hallam selama ini mendekati dirinya karena wajahnya yang sangat mirip dengan ibunya Hallam. Wanita tersebut pun marah dan menyuruh Hallam untuk segera pergi meninggalkannya. Namun saat Hallam yang hendak pergi, wanita tersebut kembali memanggilnya. Address? Mom. Would you? Did I tell you I really... Di pagi hari ketika Hallam yang baru saja sampai di tempat kerjanya, rekan Hallam memberitahu kalau orang tuanya sedang menunggunya. Hallam pun datang untuk menemui mereka. Ayah Hallam menjelaskan maksud dan tujuan mereka bahwasanya kondisi keuangan ayahnya Hallam lagi buruk dan bermaksud untuk menggadaikan tanah mereka. Itu pun harus persetujuan dari Hallam, karena tanah tersebut merupakan warisan dari ibunya Hallam. Setelah mengetahui maksud dan tujuan ayah beserta ibu tirinya, Hallam pun menegaskan tidak setuju dan pergi meninggalkan mereka. You murdered my mother, and you admitted it. Karena marahnya yang memuncak, Hallam pun kembali ke rumahnya dan mengangkat Ferretti membawanya ke danau lalu menenggelamkannya. Hallam kemudian sadar dan mengangkat kembali ibu tirinya ke tepi danau. Hallam pun meminta maaf kepada ibu tirinya tersebut. Kemudian ayahnya Hallam datang menemuinya dan menjelaskan kejadian sebenarnya yang menimpa ibunya Hallam. Film kemudian selesai setelah Hallam bisa menerima kepergian mendiang ibu kandungnya dan juga menerima Ferretti sebagai ibu tirinya. Nah, seperti itulah cerita dari film Hallam Fui. Coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Judi Setiawan, thanks for watching video, and until next time.